Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Trikurnia, nomor BP 180271. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan atau menyelesaikan tugas pertemuan 10, yaitu mata kuliah Pengelolaan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Radius Prawiro Eskom Mkom. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu SDLC, bagaimana tahapan SDLC, dan bagaimana contoh penerapan SDLC dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pengertian SDLC. SDLC singkatan dari System Development Life Cycle, atau dalam bahasa kitanya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Nah, ini terdapat pada suatu rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak. Untuk pengertiannya sendiri yaitu merupakan suatu pembuatan dan perubahan pada suatu sistem serta model dan metodologi yang akan digunakan untuk pengembangan sistem-sistem tersebut. Nah, konsep ini pada umumnya merujuk kepada sistem teknologi atau informasi. Yang kedua, tahapan SDLC. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu planning atau perencanaan, merupakan suatu wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, pada tahapan ini apabila dilakukan dengan baik dan lancar, maka akan langsung ke tahapan investigasi dan pemberian kuesioner kepada klien untuk mencatat kebutuhan klien tersebut. Yang kedua itu analisa. Terdapat 2 proses. Yang pertama itu analisa teknologi, di mana ini memerlukan data penyimpanan dalam bentuk informasi produk dan informasi berita yang menggunakan data MySQL atau MS Access. Yang kedua yaitu analisa informasi. Nah, ini merupakan data yang akan dijadikan data tetap dan data dinamis. Yang ketiga yaitu desain, di mana pada tahapan desain ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu desain informasi, yang kedua desain grafis, yang ketiga database application, dan yang terakhir itu model development database design PHP library. Dan yang keempat atau yang terakhir pada tahapan ini yaitu implementasi, di mana pada tahapan implementasi ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu penulisan program dan instalasi. Yang kedua yaitu desain review, di mana pada tahapan ini tidak hanya menguji desain yang digunakan, tetapi seluruh sistem yang diterapkan. Dan yang terakhir yaitu pemilihan sumber daya, hardware dan software. Terakhir adalah contoh penerapan SDLC dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya yaitu pembuatan program pendaftaran online kepada instansi pendidikan. Nah, dengan adanya program tersebut dapat membantu dalam proses pendaftaran dan adanya efektivitas waktu. Jadi tidak perlu yang namanya dengan repot-repot pergi ke tempat instansi tersebut untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk teknisinya sebagai berikut. Yang pertama itu pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, lalu diterapkan pada PC atau personal komputer yang ada pada instansi tersebut, lalu menggunakan OS atau sistem operasi Windows dan lain-lain. Nah, yang terakhir, setelah program dibuat atau selesai, maka langsung digunakan oleh user. Nah, di sana programmer bertugas sebagai memelihara atau menambah hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan user.